kurang bagus, saya punya layar kalau dibuka dia mati. Jadi mungkin sementara ini nanti kita lihat kondisinya. Sambil berjalan, hari ini presentasi siapa? Nomor 1 Pak. Nomor 1 Pak Andika dengan moderatornya saya sendiri. Oke, silakan dimulai, kemudian di record, kemudian nanti dipersilakan sesi akhir kita berikan komentar, apa masukan dan segala macamnya untuk persiapan perbaikan makalahnya ya, apa yang kurang, kemudian mau ditanggapi, ada seperti apa, seperti itu. Oke, silakan moderator mulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa ma'ala amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dosen usia, yang saya hormati Ibu Dr. Salminawati, dan yang saya hormati seluruh mahasiswa yang berada di kelas B Prodi Pendidikan Islam. Jadi untuk hari ini presentasi pertama itu adalah Bapak Andika, di mana dengan judul makalahnya itu Pondok Pesantren Modern, Politik Pendidikan Islam dan Problematika Identitas Muslim, dan diharapkan kepada seluruh mahasiswa untuk memahami dan memberikan komentar untuk kualitas makalah Bapak Andika. Kepada Bapak Andika dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, terima kasih kepada moderator Pak Diki Arwinsyah yang telah mempersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya. Kemudian yang saya hormati Ibu dosen dengan Pak dosen kita juga yang saat sekarang ini bersama kita dalam perkuliahan ini. Baik teman-teman semua, saya akan mulai terus presentasi karena ini perdana dan memang tentunya banyak sekali nanti kekurangan-kekurangan. Adapun segala kekurangan itu bisa kita tutupi dari nanti masukan daripada teman-teman semua. Saya langsung share screen makalah saya. Saya coba. Sudah nampak Bapak Ibu? Belum Pak. Belum Pak Andika. Menampilkan makalahnya. Ini suara Bapak. Jaringan ya itu gimana nih? Share screen namanya, share screen. Ya, saya. Baru buka filenya. Share screen. Baik, teman-teman semua, saya sudah membuat makalah, tapi ini saya coba untuk merangkumnya ke dalam PowerPoint. Bisa dilihat semua, udah tampak. Sudah. Moderator, apa sudah tampak di layar saya? Sudah.
Baik, judul makalah saya adalah problematika di sini berkaitan dengan problematika identitas Muslim ya. Kalau judul besarnya ini Pondok Pesantren Modern, Politik Pendidikan Islam dan Problematika Identitas Muslim. Saya akan lanjut terus menyampaikan beberapa poin terkait isian makalah saya. Nanti juga saya akan tunjukkan makalah lengkapnya. Cuman agar presentasi ini lebih menjurus dan lebih memang dapat poin-poinnya, saya merangkum beberapa kesimpulan dari makalah saya sehingga nanti diskusi kita menjadi terarah. Baik Bapak Ibu, kita mulai dari definisi dari pesantren itu sendiri, bahwasanya pesantren pada awal eksistensinya dikenal sebagai lembaga pendidikan ya, yang berfungsi sebagai alat islamisasi dan sekaligus memadukan 3 unsur pendidikan, yakni ibadah untuk menanamkan iman, tablik untuk menyebarkan ilmu, dan amal untuk mewujudkan kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi berdasarkan histori dari semua literatur, hampir sama semua menyatakan bahwasanya pondok pesantren itu memang awalnya didesain untuk penguatan pendidikan Islam, pendalaman ilmu-ilmu agama, sehingga nanti peserta didiknya ataupun santri-santri yang ada di dalamnya dapat menyebarkan atau mensiarkan agama itu. Ini awalnya. Jadi di situ tidak ada berhubungan dengan politik, sama sekali tidak ada, murni untuk ta'lim ataupun tadris, pembelajaran dan pengkajian ilmu agama ataupun disiplin ilmu lainnya sebagai penguat. Misalkan ketika peserta didik ataupun pelajarnya itu belajar fikih, ada ilmu penguat lainnya seperti dia belajar nahwu shorof dan lain sebagainya. Jadi awalnya seperti itu. Tidak ada bersentuhan dengan pemerintah, tidak ada bersentuhan dengan, ya bahkan memang peran pesantren itu sangat-sangat berpengaruh di lingkungan masyarakat. Sejarahnya begitu. Jadi karena memang pesatnya perkembangan pesantren dalam peradaban negara kita, Nurholis Majid menyebut pesantren sebagai lembaga pendidikan indigenous, produk budaya asli Indonesia. Menurutnya, andai kata Indonesia tidak dijajah oleh Belanda, maka tidak ada universitas di Indonesia. Tidak ada UGM, tidak ada Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, dan lain sebagainya. Yang ada itu hanya Universitas Tebu Ireng, Sidogiri, dan lain sebagainya. Jadi ini pendapat Nurholis Majid, karena memang eksis pesantren itu sangat luar biasa. Andai kata Indonesia itu tidak dijajah oleh Belanda, maka yang familiar lembaga pendidikan di Indonesia itu adalah pesantren. Jadi sejarahnya demikian. Kemudian lembaga serupa pesantren ini tadi telah ada sejak zaman Hindu Belanda di Indonesia. Dengan begitu pesantren merupakan bentuk pengembangan dan pengislaman terhadap lembaga pendidikan yang sudah ada tersebut. Lanjut, kita masuk kepada bahasan selanjutnya. Jadi berdasarkan ditinjau dari aspek filsafat, filsafat yang digunakan pondok pesantren adalah berdasarkan agama Islam. Jadi basicnya tentu agama Islam, seperti yang saya sampaikan tadi. Pondok pesantren itu di dalamnya intisari yang terdapat di dalam pondok pesantren itu penguatan agama Islam. Kemudian selanjutnya melandaskan filsafat pendidikan Islam ataupun prinsip-prinsip filsafat yang dianutnya. Jadi pada mulanya tujuan utama pesantren adalah menyiapkan santri-santri. Ini kalau ditinjau dari segi filosofinya ya, menyiapkan santri-santri dalam mendalami menguasai ilmu agama. Disebut dengan tafaqquhu fiddin. Selanjutnya pengkaderan ulama, production of ulama. Kemudian juga ada pengajaran ilmu agama, transfer of Islamic knowledge. Ada ilmu-ilmu tambahan lainnya, ilmu bahasa, ilmu seperti mengkaji syair dan lain sebagainya. Kemudian ada di situ juga memelihara tradisi Islam, maintenance of
Islamic tradition. Jadi kultur pendidikan yang ada di lingkungan pesantren itu memang berhubungan dengan tradisi Islam, ya, baik dari segi pakaian, sikap dan lain sebagainya. Kemudian pembentukan karakter. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Pesantren ditinjau dari segi filosofinya. Kemudian juga pondok pesantren itu menjadi agen social change, ya, memang kan menjadi agen pembaruan dan pembangunan masyarakat. Ketika pondok pesantren itu berdiri di lingkungan masyarakat, jadi pesantren itu menjadi sentral, bisa saja menjadi sentral, ataupun pesantren itu sendiri bisa mempengaruhi masyarakat, terutama dalam kegiatan-kegiatan agama. Ini berdasarkan filosofinya. Kemudian selanjutnya, kita masuk kepada modernisasi. Modernisasi yang diiringi dengan perkembangan teknologi, kian pesat menuntut pesantren untuk menyesuaikan diri. Mau tidak mau agar bisa tetap survive. Pesantren meski banyak melakukan pembaruan, baik dari isi kurikulum, metode pembelajaran, maupun yang lainnya. Jadi dulunya pondok pesantren itu ya dibangun oleh individual ataupun dibangun oleh masyarakat. Misalkan di sebuah kampung, masyarakat sepakat untuk membangun balai, kemudian itu nanti di situ menginap beberapa santri, beberapa pelajar, kemudian juga masyarakat belajar di sana. Jadi intinya di sini adalah sosial dari, memang maksudnya tidak berhubungan dengan seperti yang kita lihat pada masa sekarang, ya. Namun sayangnya sejauh yang kita lihat di Indonesia, ide pembaharuan pesantren itu tidak berangkat dari kesadaran internal. Pesantren sendiri melakukan perubahan. Sebaliknya, pembaruan pondok pesantren itu merupakan respon atau sistem pendidikan modern Belanda yang diperkenalkan pada paruh abad ke-19. Ini pernah kita diskusikan kalau saya tidak salah di mata kuliah Tafsir Tarbawi. Jadi pesantren itu dulunya memang gitu-gitu saja, murid datang, terus ada kiainya, belajar ilmu agama, sudah. Kemudian praktek-praktek ibadah yang memang berkaitan dengan fardu ain ataupun fardu kifayah. Jadi tidak ada mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sains ataupun kegiatan yang berhubungan dengan seni dan lain sebagainya. Terlebih lagi berurusan dengan yang namanya modernisasi. Kan dulu itu santri identik dengan pakai sarung, pakai peci, kemudian ya tidak ada yang memang apa namanya ya, tidak ada pembaharuan. Namun ketika modernisasi itu datang, mau tidak mau pesantren itu harus ya menggunakan kurikulum, kemudian ada metode pembelajarannya, kemudian yang lain-lain yang berkaitan dengan itu semua. Mau tidak mau, kalau tidak itu diikuti, maka pesantren itu akan tertinggal. Nah, bisa dikatakan, namun kan begini, pembaruan pesantren itu karena sudah merasa tersaingi dengan pendidikan-pendidikan ataupun lembaga pendidikan formal modern, ya. Seperti yang kita ketahui bahwasanya sekolah-sekolah internasional itu masuk ke Indonesia dengan sajian pendidikan yang memang itu modern. Jadi karena merasa persaingan itu ketat, maka pondok pesantren beranjak dari itu untuk melakukan pembaharuan. Artinya ya bisa dikatakan terlambat daripada tidak sama sekali, ya. Itu nanti sampai urusannya kepada perguruan tinggi, ya. Bahkan Islam itu sendiri memiliki lembaga pendidikan yang memang intens dalam berbagai, maksudnya bukan hanya konsen dalam ilmu agama saja, tapi juga memiliki motivasi untuk mendalami ilmu pendidikan lainnya. Nah, saya lanjutkan terus. Ini masih pendahuluan biar cepat. Jadi memang udah tahap mana sudah tadi ini? Udah putar-putar saya lihat ini udah slide. Oke. Nah, dengan masuknya arus modernisasi pada tubuh pesantren, tidak berarti lepas dari problematika dan tantangan. Sejatinya lembaga pendidikan yang memiliki keterikatan dengan pemerintah tentu akan bersentuhan dengan politik. Jadi, pada masa sekarang ini,
pesantren memang harus mengikuti sistem dari pemerintahan. Kalau dulu kan dulunya kan tidak. Mau itu libur, mau tidak belajar, ataupun apa saja kegiatan itu terserah kiainya, terserah gurunya. Tapi pada masa sekarang tidak. Terlebih lagi pondok pesantren itu yang konsepnya modern, menyelenggarakan pendidikan formal. Ada SMP, ada SMA. Jadi mau tidak mau harus tunduk kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Begitu juga sekarang ini pondok pesantren harus mendapatkan izin dari Kementerian Agama, ada izin operasionalnya. Tentunya izin-izin itu harus ada syarat. Jadi sudah bersentuhan dengan aturan pemerintah. Kemudian juga jikalau dia menyelenggarakan pendidikan formal yang konsepnya itu sanawiyah aliyah, maka dia harus tunduk lagi kepada aturan bidang madrasah di Kementerian Agama. Jadi mau tidak mau ini tidak bisa dihindari. Kalau pesantren itu melakukan modernisasi, maka dia harus ikut aturan pemerintah. Nah, permasalahannya adalah yang berhubungan dengan perkembangan dan kemajuan. Artinya, ya mau tidak mau pesantren itu terseret dalam arus politik. Bisa kita katakan begini, kalau ada pondok pesantren yang memiliki kedekatan dengan pemerintah, kedekatan dengan penguasa, maka bisa saja perjalanan pesantrennya untuk kemajuan, untuk pengembangannya bisa saja mudah. Nah, dibandingkan dengan pondok pesantren yang tidak memiliki kedekatan dengan ataupun tidak bersentuhan dengan politik, tidak bersentuhan dengan pemerintah, tidak ada memiliki hubungan emosional, maka dia bisa terhambat dari segi pengembangan dan kemajuannya. Nah, permasalahannya di sini adalah ketika pondok pesantren itu berhubungan dengan politik, maka terjadilah persaingan. Nah, kalau istilahnya kata Pak Saripudin, nampak-nampaknya seperti ada persaingan. Itu memang ya sering terjadi dimanapun berada. Ya, kita lanjut, ini permasalahannya ya, masuk kepada pondok modern. Jadi pesantren modern itu lahirnya itu difungsikan untuk menjawab tantangan global dan pesatnya perkembangan pendidikan dunia yang beriringan dengan kemajuan pola pikir manusia, terlebih lagi akselerasi perubahan dan dinamika kehidupan sosial di global ini sekarang ini terjadi secara luar biasa dan di luar pemikiran banyak orang. Nah, inilah asas dasarnya pesantren modern itu ada. Jadi kalau seandainya pesantren itu tidak ada sekolah di dalamnya, hanya mungkin mengaji kitab saja dan lain sebagainya, masyarakat kurang tertarik. Maksudnya membandingkan dengan sekolah lain, bahkan mungkin khawatir anaknya itu tidak bisa melanjutkan pendidikan lanjutan seperti kuliah dan lain sebagainya. Padahal ini sebenarnya sudah diatur oleh pemerintah. Ada beberapa pondok pesantren yang memang istilahnya ijazahnya itu diakui dan bisa langsung lanjut ke perguruan tinggi. Nah, kemudian juga ilmu-ilmu yang lainnya. Kalau seandainya pondok pesantren tidak menerapkan disiplin ilmu seperti fisika, kimia, dan lain sebagainya, bahasa Inggris, dan disiplin ilmu lainnya, maka dia akan selalu ketinggalan. Jadi, modern itu penting, kemudian juga menggunakan media, alat teknologi, dan lain sebagainya. Jadi, seiring perkembangan zaman, maka lembaga pendidikan Islam itu memang harus dibarengi dengan pembaharuan-pembaharuan. Nah, kemudian lanjut kepada politik pendidikan Islam. Politik pendidikan adalah suatu kajian antara disiplin ilmu, mengintegrasikan ilmu dan politik untuk melihat hubungan dinamis antara berbagai persoalan politik dan persoalan pendidikan. Ya, di Indonesia tentunya berhubungan politik dalam pendidikan. Dan bahkan dengan Islam itu sendiri, berangkat dari makna dan tujuan politik pendidikan, maka kajian politik pendidikan termasuk juga pendidikan Islam. Kita tahu bahwasanya kurikulum itu berubah-ubah, siapa saja yang menduduki penguasa melakukan perubahan, bahkan sampai saat sekarang ini sudah dilakukan proyek untuk kurikulum merdeka. Jadi mau tidak mau pembelajaran pendidikan Islam dan lain sebagainya, termasuk bahasa Arab di sekolah-sekolah formal, akan terbawa arus daripada kepentingan politik seperti itu. Jadi tidak bisa dihindari sama sekali. Nah, kalau kita melihat dari sejarahnya, hubungan antara pendidikan dengan politik bukanlah suatu hal yang baru. Jadi sejak zaman Plato dan Aristoteles,
para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intens terhadap persoalan politik. Jadi seperti yang diungkapkan ya, as is the state, so is the school. Artinya ya memang kalau kita ingin melihat sebuah negara, lihatlah sekolahnya seperti itu. Kita tahu bahwasanya sejarah Jepang itu bagaimana mereka bisa maju dan bangkit setelah perang hancurnya Hiroshima dan Nagasaki. Mereka memang menguatkan di pendidikannya. Selain terdapat teori yang dominan dalam demokrasi yang mengasumsikan bahwa pendidikan adalah sebuah korelasi bagi suatu tatanan demokrasi. Jadi tidak bisa dihindari, ini poin yang mendasar dalam makalah ini. Di Indonesia muncul madrasah. Nah, madrasah ini juga berhubungan dengan politik, merupakan konsekuensi dari proses modernisasi. Surau yang cenderung disebabkan oleh terjadinya tarik-menarik antara sistem pendidikan tradisional dengan munculnya lembaga pendidikan modern dari Barat. Nah, seperti itu. Kalau dulu kan pembelajaran di pondok pesantren itu di balai-balai ataupun di rumah kiai. Nah, sistem klasing itu kan ada ruang kelas, kemudian ada peralatan yang lain sebagainya, itu kan datangnya dari Barat. Jadi mau nggak mau ya kita harus mengikuti itu. Hal tersebut disadari oleh Kiai Haji Dewantara bahwa peran ulama telah melahirkan sistem di sini kerakyatan yang bercorak kemasyarakatan dan politik di samping spiritual. Hal ini terbukti banyaknya para alumni pesantren yang melanjutkan studi ke universitas terkemuka baik di dalam maupun di luar. Jadi memang pemikiran Ki Hajar Dewantara tawasud mengajak masyarakat memang untuk tidak hanya fokus dengan spiritual, tapi kan kalau memang kita tidak bisa menghindari kebijakan politik, maka kita sendirilah yang akan masuk ke dalam politik itu. Ini pemikiran yang sangat standar yang sering kita dengar pada masa sekarang. Nah, madrasah di Indonesia yang dikelola oleh suatu organisasi sosial kemasyarakatan banyak dipengaruhi oleh orientasi organisasinya. Kemudian madrasah yang didirikan oleh Muhammadiyah lebih bersifat ala Muhammadiyah. Kita tahulah bahwasanya banyak sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah di sekitar kita. Ya konsep mereka untuk kepentingan organisasi itu tidak bisa dipungkiri. Bahkan mungkin lembaga pendidikan itu dijadikan sebagai ambasador atau nilai jual dan lain sebagainya. Begitu juga sekolah yang dikelola oleh NU. Orientasinya ya pendidikan lebih menitik beratkan pada kemurnian mazhab. Jadi apa-apa saja mungkin bahkan ADART, visi misi lembaga itu atau organisasi itu terkontaminasi dengan lembaga pendidikannya. Bahkan sekarang ini yang sangat booming ini sekolah Islam terpadu. Jelas tidak bisa dipungkiri bahwasanya itu sekian persennya adalah milik suatu partai yang memang pendidikan, konsep pengajaran yang ada di sana itu sangat berhubungan dengan partai itu. Nah, banyak masyarakat tidak menyadari. Artinya di sini terjadi penggiringan untuk kepentingan politik melalui wadah sekolah. Jadi kepada kita Bapak Ibu, coba perhatikan di mana kita menaruh anak kita sekolah. Ini sekolah swasta ya pada umumnya. Jadi mau tidak mau ya sesuai dengan kepentingan organisasi itu. Konsekuensi dari keragaman orientasi pendidikan tersebut adalah munculnya para tokoh formal dan informal yang memiliki pemikiran dan pergerakan politik yang berbeda. Ini sudah pasti antara satu sekolah dengan sekolah yang lainnya yang memang itu dibawahi oleh dua organisasi berbeda, ya tentunya pandangan politik gurunya, peserta didiknya, muridnya di situ tentunya berbeda juga. Nah, sama seperti murid yang ada di sekolah Muhammadiyah dengan murid ada yang di sekolah NU, dengan murid yang ada di madrasah biasa itu tentu berbeda dari segi pola pikir. Nah, inilah politik pendidikan politik pendidikan Islam yang sering kita lihat di sekitar kita. Nah, kalau kita beranjak berdasarkan histori pendidikan Islam itu yang pertama pra kemerdekaan. Di mana memang ya dulu itu pendidikan Islam itu hanya untuk kepentingan hubul waton, pendalaman ilmu agama, kemudian hubul waton dalam arti kata mencintai tanah air ini dan sebagai pergerakan untuk melawan kolonialisme. Jadi banyak sekali memang literatur-literatur yang berkaitan dengan bagaimana peran pesantren terhadap kemerdekaan Indonesia. Jadi ini fase pertama. Kemudian fase kedua, kemerdekaan pada fase ini adalah kemerdekaan atau sering disebut dengan Orde Lama. Pada masa kemerdekaan posisi pendidikan ada di persimpangan walaupun Indonesia sudah merdeka.
di masa ini pemerintah belum menentukan sistem pemerintahan yang akan dianut. Sistem negara Islam yang demokrasi menjadi isu sangat hangat serta menjadi perdebatan berakhir pada kompromi yang dilakukan. Jadi ini masa-masa Indonesia baru merdeka, ya dulu itu penerapan Islam ya tidak seperti yang sekarang ini. Kalau dulu kan orang pakai perempuannya pakai dan lain sebagainya, tidak menjadi masalah ya. Kalau sekarang kan tidak lebih menguatkan nilai-nilai keislamannya. Nah, kemudian Indonesia menyebut dirinya sebagai negara Pancasila yang mengakomodasi kepentingan kelompok nasionalis religius dalam konteks dunia pendidikan. Pendidikan agama atau keagamaan diakomodasi melalui Kementerian Agama. Adapun sistem pendidikan nasional dikelola oleh Kementerian Pendidikan. Jadi terjadi dipecah lagi dia mana umum mana yang keagamaan seperti itu. Kemudian pada fase ketiga, masa pembangunan Orde Baru. Di masa ini politik pendidikan masih menganut sistem akomodatif terhadap dua model pendidikan yang dicetuskan oleh pemerintah Orde Lama. Jadi artinya pendidikan agama di masa Orde Baru tidak mendapat perhatian pemerintah. Sama kondisinya ya memang tidak ada, artinya misalkan kita lihat dari segi agama Islam tidak sewah sekarang pelaksanaan MTQ ataupun dakwah itu ya tidak terlalu berhubungan dengan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi tidak terakomodir bagaimana pergerakan pendidikan agama pada fase ketiga ini. Nah, kemudian selanjutnya fase keempat, pergolakan politik nasional lebih menekankan pada aspek demokrasi liberal. Nah, ini tantangan di mana banyaknya muncul pemikiran-pemikiran ya karena ini fase di mana musibah ya, bahkan ketika Indonesia sebagian ataupun di beberapa tempat Indonesia itu dilanda musibah seperti Aceh ya, ada tsunami. Jadi beberapa mungkin anak-anak dibawa ke luar daerah. Jadi ketika balik ke daerahnya ternyata berbeda pemikiran. Pada era ini pemerintah kehilangan taringnya dalam mengakomodasi kepentingan tertentu. Pemerintah hanya berfungsi sebagai fasilitator, mediator terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi kesimpulannya adalah lembaga pendidikan agama dan pendidikan keagamaan itu dari sisi analisa teoretik keberadaan pendidikan agama Islam. Artinya di sini sudah mulai merancang untuk perbaikan ke depannya. Karena merosot ya. Kemudian fase kelima. Nah, ini fase di mana era Pak Jokowi Widodo. Tidak bisa dibantahkan bahwasanya di mana Indonesia itu sudah nampak taring keislamannya, walaupun sebagian sebagian pihak ataupun sebagian kelompok Islam terkesampingkan. Nah, tapi pada tanggal 15 Oktober 2019 disahkan oleh Presiden Indonesia melahirkan Undang-Undang Nomor 14 2009 tentang pesantren, merupakan kesepakatan bersama dengan melibatkan pihak yang mewakili komunitas pesantren. Jadi artinya pada masa tahap kelima ini Islam memang berani dimunculkan dalam konsep penyelenggaraan pendidikannya. Tapi kan yang kita rasakan penerapannya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan seperti itu. Nah, ini tetap juga menjadi ada masalah. Kemudian kita masuk kepada pembahasan terakhir, problematika identitas Islam. Kita sudah tahu bahwasanya Islam kita ini hanya banyak nilai jualnya saja di Indonesia. Bahkan banyak sekali produk-produk yang memang menawarkan jualannya ataupun produknya dengan membawa bendera agama seperti itu. Entah dengan jargonnya halalan toyiban, apa segala macamnya, sunnah Nabi dan lain sebagainya. Ini memang identitas Islam di Indonesia. Cuma kan menjadi masalah adalah seorang Muslim sekarang ini sedang melanda sebagian krisis identitas sebagai seorang Muslim sekarang ini sedang melanda umat Islam di Indonesia. Ini sudah pasti karena kita identitas belum melekat. Hal ini terbukti dalam tata pergaulan sikap dan tingkah laku umat Islam itu sendiri. Dewasa ini kita tidak dapat membedakan mana yang umat Islam yang mana yang bukan, sehingga jati diri seorang Muslim itu tidak lagi terlihat. Ada yang mengaku Muslim, sikap dan tingkah lakunya sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok Islam. Nah, itu dia permasalahan. Bahkan sampai sekarang ini, baik di media sosial ataupun perbedaan pendapat, pertentangan dan sebagainya, lebih banyak yang kita antara Islam dengan Islam.
Nah, ini identitas kita di masa sekarang. Problematika yang kita dihadapi umat muslim ini dewasa ini meliputi seluruh dimensi kehidupan seperti SARA, radikalisme, narkoba, sosmed, dan korupsi. Persoalan inilah yang mengakibatkan umat Islam mengalami stagnasi dalam segala bidang dan akhirnya sangat mudah umat Islam terjebak dalam jaringan atau konspirasi. Jadi pada yang tahap ini identitas muslim di Indonesia itu belum kokoh, yang ketangkap melanggar hukum ataupun lain sebagainya, ya banyak dari umat muslim, bahkan dia tokoh yang seharusnya memang orang yang berperan penting dalam penegakan hukum itu. Dalam kondisi masyarakat yang hegemoni, umat Islam di Indonesia adalah mayoritas yang minus kualitas. Nah, ini kesimpulannya. Identitas kita itu kita mayoritas, tapi kualitas kita itu lemah. Maksudnya kualitas dalam pendidikan Islam dan lain sebagainya, penerapan syariat Islam itu sendiri. Hal ini dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i Ma'arif dalam tulisannya, mengatakan, ini sangat familiar ya di kampus manapun seringkali ini disebut, sekalipun proses pemberantasan buta huruf ataupun buta aksara untuk tingkat dasar telah dapat dihalau sampai batas-batas yang jauh, berkat peluang yang diberikan oleh kemerdekaan bangsa, kualitas pendidikan Indonesia yang mayoritas muslim itu masih jauh dari yang semestinya, seperti itu. Jadi kita memang bertanggung jawab ya sebagai mahasiswa yang kuliah di pendidikan Islam ini. Inilah identitas kita. Seperti itu. Nah, kemudian ini menggambarkan betapa umat Islam tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang memadai untuk memahami konsep Islam yang benar dan utuh, apalagi untuk mengeksplorasi pemahaman Islam dalam menjawab tantangan kemajuan zaman. Sehingga muncullah berbagai macam penafsiran, pemahaman terhadap konsep Islam berbeda-beda yang kadang-kadang terkesan taklid yang sesungguhnya telah menyimpang jauh dari kemurnian ajaran agama Islam itu sendiri. Jadi situasi selanjutnya, identitas kita itu banyak terjadi perdebatan. Orang sudah menciptakan banyak karya, namun kita masih terlena dengan perdebatan-perdebatan yang itu menguras tenaga dan pikiran. Jadi kesimpulan daripada makalah saya ini adalah yang pertama, pondok pesantren modern itu harus ada agar Islam itu bisa, artinya generasi-generasi Islam itu bisa bersaing di dunia, maksudnya bisa beriringan dengan zaman, dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian begitu juga menarik minat masyarakat muslim itu terhadap lembaga pendidikan pesantren. Jadi perlu dilakukan pembaharuan. Kemudian selanjutnya di mana memang problematika identitas Islam ini kita perbaiki mulai dari peran guru, peran ulama, dan lain sebagainya. Kemudian terhadap politik itu ya mau tidak mau kita harus ada di dalamnya. Ini berdasarkan pemikiran ya. Artinya kita tidak bisa menghindari politik, suka atau tidak suka dengan politik, itu tidak perlu ditanyakan. Tapi bagaimana kita mempersiapkan diri kita atau sekurang-kurangnya mempersiapkan generasi setelah kita untuk terjun di politik sehingga bisa melakukan segala sesuatu hal sesuai dengan rambu-rambu keislaman. Jadi inilah hasil dari makalah saya. Terima kasih teman-teman semua, agak panjang sekitar berapa puluh menit ya. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada Pak Andika yang telah memberikan penjelasan materinya. Jadi di sini saya sedikit simpulkan bahwasanya pondok pesantren adalah filsafat yang digunakan itu berdasarkan agama Islam, maka sebagai konsekuensinya pondok pesantren harus berusaha dan selanjutnya berlandaskan filsafat pendidikan Islam atas prinsip filsafat yang dianutnya. Oke, kepada seluruh mahasiswa yang berada di Zoom ini wajib memberikan beberapa tanggapan ataupun saran ataupun pertanyaan kepada Bapak Andika, kepada
seluruh mahasiswa dipersilahkan. Siapa yang duluan, sebutkan nama dan apa kritikannya maupun pertanyaannya biar moderator catat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya coba nama ya, Pak Ketua. Rafnial. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Baik, sedikit saya ingin menanggapi dari saya tertarik dengan apa yang disampaikan tadi, apa yang dijelaskan oleh pemakalah tentang sistem pesantren yang ada saat ini. Ada suatu teori, boleh dikatakan juga teori, dan juga bisa juga dikatakan sebagai logika kita berpikir tentang kemajuan pesantren itu. Mana Mas? Mana? Kaitannya Bawa lagi. gitu. Bisa dikatakan pesantren itu akan cepat maju, kan begitu. Ya. Kemudian jauh dari pemerintah, otomatis lembaga pendidikan pesantren sekarang itu akan lambat berkembangnya. Tapi kalau kita... Pak Khair, izin suaranya kuat sedikit Pak Khair. Lempar mungkin Pak ya. Lanjut terus. Oke, dilanjutkan. Siapa lagi yang mau berkritik ataupun mau bertanya? Safnial. Oke, baik Pak. Lanjut Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Andika Nofriadi Cibro ya. Ya. Saya di Aceh nih. Ya. Menarik sih memang yang disampaikan oleh saudara Andika Nofriadi. Saya tertariknya di bagian campur, saya katakan bahasanya campur politik dalam membangun sebuah wadah. Saya katakan wadah, contoh seperti institusi lain-lain selain pesantren seperti itu. Nah, menariknya kalau kita tidak hadir di dalam politik itu, ya saya katakan sama halnya dengan yang disampaikan siapa yang pertama tadi? Saya lupa. Yang dia katakan tidak akan ada yang namanya Universitas Brawijaya. Nurholis Majid. Nurholis Majid. Tidak akan ada, bahkan mungkin UIN ini sendiri pun mungkin tidak ada. Nah, setuju tidak setuju, kita sebagai umat Islam yang memiliki rasa untuk membesarkan tapi kecil, di situ maknanya seperti itu mungkin pembahasan saudara kita Andika Nofriadi. Kita besar tapi kecil. Nah, di cintai ini bahkan yang sudah hampir 100 tahun merdeka, tidak mungkin tidak kita ambil bagian di dalam perpolitikan itu. Saya ambil contoh di Aceh ini, saya sebut sebuah pesantren dengan bahasa saya sendiri,
apabila dia tidak bergabung dengan campur tangan dari orang politik, tanda kutip, pesantren dia itu tidak akan besar. Nah, mungkin di antara politik itu ada dengan tanda kutip yang saya katakan deal. Contoh saya ambilkan dulu, nggak usah langsung ke pendidikannya, mungkin arah ke pembangunan fisik. Ya kecil lah kita katakan, aula itu menjadi sebuah take and give bagi mereka antara si pesantren dengan si orang berpolitik. Nah, hampir rata-rata, hampir ya, ini kita ketahui hampir rata-rata, para anggota legislatif, karena kita bercita politik, yang di daerah saya ini 3 orang di DPR, kalau kita di sini provinsi DPRA namanya, Bang Andika. Ya. Nah, mereka aspirasi yang mereka arahkan itu ke pesantren semua. Karena mungkin kekhususan Aceh itu menggunakan ada kanun syariat itu mereka gaul besar, mungkin berbeda dengan 32 kabupaten provinsi yang ada di Indonesia. Mungkin di Aceh ini sangat saya katakan sangat selalu harus berhubungan antara pesantren dengan politik. Nah, intinya apa? Yang disampaikan oleh Bang Andika, Saudara Andika Nofriadi tadi, ya kita itu harus hadir di politik itu, hadir, tidak boleh tidak. Nah, apabila saya contohkan seperti di pesantren yang di daerah saya, ada yang tidak, mereka bergabung dengan salah seorang orang-orang yang berpolitik, maka perkembangan pesantren dia itu berbeda dengan orang yang melakukan jalin komunikasi dengan orang politik. Ya, betul. Saya rasa mungkin itu aja, mungkin ada hal-hal yang berkembang nanti kita bahas bersama. Itu aja teman-teman, rekan-rekan semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Gimana? Respon terus atau gimana? Gimana Pak Moderator? Mana? Saya pertanyaan saja ini barangkali Pak Andika. Pelan-pelan naik ya Pak. Ya, tidak usah senyum-senyum karena pertanyaannya mudah sebenarnya. Pertanyaannya dari makalah antum tadi, bisa tidak kita mempadukan pesantren tradisional itu dengan pesantren modern? Ya, dalam satu masa kita mendirikan ataupun membuat dua sistem pesantren dalam satu pesantren. Itu saja barangkali. Ya, baik. Bagaimana moderator? Pak Diki mana Pak Diki? Pak Diki mungkin ada ini. Baik. Ya. Baik, bisa disambung lagi Pak Andika? Ya lanjut Pak. Ya, tadi terputus, ada kesalahan teknis. Yang saya sampaikan tadi ya, saya perkenalkan kembali, saya Khairuddin dari Aceh Tamiang. Sebagaimana penjelasannya disampaikan Pak Andika tadi, bahwa dekat dengan pemerintah berarti identik dengan kemajuan sebuah lembaga pesantren. Jauh dari pemerintah akan bertentangan dengan politiknya pemerintah, maka akan ada acara wali kota itu. Ya, lebih lambat ya, Jadi pendidikan itu berjalan dengan baik. Nah, di sini yang perlu mungkin saya pertanyakan yaitu tentang
tujuan lembaga Nggak pernah pesantren parkir di basement 2 Tujuan itu. apa? Keluarnya mana? Sana tujuan berarti. pendidikan dalam pesantren. Ah, ya, situ ya Kalau berarti ya. kita melihat sekarang pesantren sekarang ini ya kan, yang modern ini sedikit agak bertentangan dengan tujuan pendidikan dalam lembaga pesantren itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Pak Ali Akbar tadi, mungkin perlu perpaduan antara pesantren tradisional dan Pak Saripudin. pesantren. Pak Saripudin itu, Pak Khairudin. Maaf. Pak Saripudin. Pengkulat Siregar itu. Teringat Pak sama Pak Regar nih. Pak Saripudin. Perpaduan itu mungkin sangat perlu. Karena sebuah lembaga menurut kita kan sebagai pengelola pesantren juga nampak terlalu ikut dengan modernisasi dalam pelaksanaan lembaga pendidikan di pesantren ini akan mengurangi nilai. Sebagaimana yang dijelaskan Pak Andika tadi, kalau sebelum modernisasi pesantren ini berjalan bahwa tujuan pesantren itu adalah mempelajari fikih, ibadah, menjadi anak yang sufi, yang dekat dengan masyarakat, Quran hadis, seperti itu. Tapi dengan mulai mengadopsi pendidikan modern sekarang ini tentu dekat dengan politik, mengurangi nilai-nilai tujuan pendidikan dalam pesantren itu sendiri. Ya, di situ dia. Ini kita lihat sekarang bahwa tidak selamanya ya kan, ini kan yang kita capai dalam pendidikan lembaga pesantren itu adalah tujuan. Kita masukkan anak kita pesantren, tujuannya apa kan itu? Terlepas dari modern dan tradisionalnya dulu. Ya. Maju pendidikan pesantren itu kita lihat sekarang diajarkan banyak pesantren yang maju modern, tapi nilainya berkurang. Kalau dulu kita pesantren, luar pesantren sudah tahu baca kitab sunni, sudah bisa khutbah Jumat, sudah bisa ngisi pengajian, setidaknya pengajian mak-mak, ibu-ibu misalnya, sudah bisa mengembangkan sayapnya lah di masyarakat. Tapi kalau kita lihat dengan sekarang ini ya, pergeseran nilai itu sudah jauh. Keluar dari pesantren tahu bahasa Inggris kan begitu, tahu komputer. Tapi pada saat khutbah Jumat pun kadang disuruh tidak mampu ngisi pengajian, wirid yasin dan sebagainya, tidak siap dengan hal itu. Baca kitab kuning kadang tidak juga dikuasai, kecuali seperti di daerah di Aceh kan mereka memang menguasai kitab kuning dan sebagainya, tetapi mereka agak jauh dari pemerintah. Jadi ini perlu kita bandingkan, itu yang mau dekat dengan pemerintah, politik, mengadopsi kurikulum pemerintah, kurikulum merdeka dan sebagainya, atau kita mengikuti tradisional, mungkin agak sedikit jauh dengan pemerintah, tapi memahami tujuan pendidikan dalam pesantren itu sendiri. Atau kata Pak Saripudin, dibuat perpaduan antara modern dan tradisional. Ini sekedar masukan dan juga mungkin perlu tanggapan dari Mas Andika ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Khairuddin yang telah memberikan tanggapan dan kritikannya. Selanjutnya, Yazid, Pak. Yazid, kedengaran? Masuk? Ya, kedengaran. Oh, ya. Ya Pak, silakan Pak Yazid. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Andika. Ini saya hanya mungkin meminta masukan atau pendapat dari Pak Andika. Ini saya ada bertemu dengan wali santri. Ketika berbicara dengan beliau, maka dia mengatakan kita harus ke sekolah pondok pesantren tradisional, karena di pondok pesantren modern itu sepertinya banyak hal-hal yang baru yang melalaikan anak-anak, katanya begitu kira-kira. Dan kalau di pondok pesantren yang tradisional itu dia fokus ke pendidikan agama, kemudian juga kitab-kitab tradisional yang pemahamannya tentu lebih dapat
kita terima dan kita amalkan. Sementara kalau di pondok modern terlalu banyak kegiatan, banyak aktivitas, banyak hal yang mereka lakukan sehingga banyak kelalaian-kelalaian yang terjadi di sana yang menjurus kepada pendidikan agama. Ini mohon Pak Andika berikan masukan bagaimana kita menjawab daripada pertanyaan atau pernyataan orang tua tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang banyak kali lah, Pak Moderator. Pak Diki sudah Pak Diki, rame itu Pak Diki. Ya, Pak, terima kasih Pak atas masukannya. Selanjutnya ada Pak dari Bu Arini Bibi mungkin, dari Bu Rame Alvina. Diki. Nah, jangan terlalu banyak juga. Dulu. Tiga dulu, tiga. Kesempatan Pak Andika dulu, Pak. Iya, Pak, jangan semua jawab nanti dulu. lupa pula Pak Andika. Ya, Itu mau ditanggapin dulu mungkin. Iya Pak Dika, silakan ditanggapi. Satu Pak Diki. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi lupa pakai peci. Bismillah. Ini menarik nih pembahasan nih, karena saya praktisi juga. Oh, makin mudah nampak pakai peci. Ini balik ke tradisional ya. Tadi udah modern. Menyesuaikan. Ini sudah disinggung sama Pak Sarifudin. Pakai peci apara katanya. Baik, teman-teman semua, terima kasih. Jadi saya mulai dari Pak Safnial ya, terkait dengan apa yang terjadi di Aceh. Itu polemik yang sangat sulit untuk dicari formula yang sangat solutif. Karena Aceh itu memiliki konon pendidikan yang memang turunannya itu masuk pada tahun 2009, pada tahun 2008 kalau saya tidak salah, ataupun 2009, berdirilah lembaga yang namanya Badan Daya, yang sekarang menjadi Dinas Pendidikan Daya, yang itu hanya satu-satunya ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah, siapa orang yang ada di dalam? Apakah mereka itu semua dari atas sampai ke bawah orang-orang yang paham internal daya? Tentu tidak. Mereka adalah pegawai negeri. Nah, persoalan di sini kita tidak bisa yang namanya hanya menyuarakan saja. Memang betul-betul kita harus mencari solusinya. Hal ini ada saya buat di dalam saya ya, di peneliti bisa dilihat. Tuh. Bisa lihat apa Ibu? baik. Tampil. Ya, Tampil. ya. Lihat. Saya mulai dari sini ya. Nampak ini Provinsi Aceh tulisannya? Nampak. Provinsi Aceh salah satunya yang mengalami polemik yang sangat rumit ditemukan formula yang solutif. Aceh dengan otonomi khususnya memiliki banyak ruang dalam pengelolaan wilayah. Sebagai pemerintahan daerah yang menerapkan syariat Islam, Aceh memperhatikan keberlangsungan dan kekuatan pendidikan Islam terhadap masyarakat dan generasi. Nah, saya persingkat terus, sehingga dengan semua itu muncullah MAU Helsinki pada tahun 2005. Nah, hadirnya Dinas Pendidikan Daya ataupun DPDA mengakomodir lembaga pondok pesantren di seluruh Provinsi Aceh. Ini kata kuncinya. Artinya memperhatikan keberlangsungan dan eksistensi dayah-dayah di Aceh. Nah, cuman permasalahannya adalah di mana pengelola dayah, di sini sudah saya jelaskan, sejatinya fenomena ini menciptakan permasalahan baru bagi para pengelola ataupun pemilik itu sendiri, yang sebagian besar merupakan kalangan ulama dan tokoh agama. Ini udah masuk ke arah politik nih. DPDA yang bergantung kepada dana aspirasi anggota dewan seperti Pak Samuel tadi, karena Bapak udah buka, saya buka terus nih. Terkesan memaksa para pengelola dayah untuk ikut serta dalam arus politik. Kedekatan dengan polisi tertentu dapat dijadikan jalan bulus untuk meraup PAD ataupun pendapatan asli daerah yang dipergunakan pada pembangunan, pengadaan sarana, dan lain-lain. Ya, betul. Nah, ini permasalahan kita. Nah, lebih parah lagi, pengelola daya dipaksa berlomba-lomba untuk melakukan lobby-lobby dan tawar-menawar terhadap parlemen.
Pendidikan di Aceh ini mulai hilang identitas. Ini ada bukunya. Memang buku ini ada bukunya, pengantarnya waktu itu almarhum Prof. Mantan Rektor UIN, yang memang ini sangat viral sekali, di mana memang tugas kita hanya bisa menyadarkan saja agar tidak terlalu terjebak dengan hal-hal seperti ini. Tapi kita tidak bisa menghindar. Kenapa kita tidak berpikir generasi santri itu saja yang memang menjadi penguasa di kemudian hari, kan gitu. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Karena kita tidak bisa membantah yang namanya regulasi-regulasi yang ada di pemerintahan yang itu masuk ke dalam arus politik. Itu menurut saya, Pak. Iya. Ya, kita langsung sharing di sini terus nih ya. Jadi bagaimana kita katakanlah kita mau menghindar sama seperti sebelumnya, atau mungkin saya punya tanah sekian hektar, terus saya bangun balai-balai. Iya, kalau saya punya. Ya. Kalau tidak, nah kalau bukan saya yang punya, orang yang berinfak atau berwakaf, saya terikat dengan kontrak wakafnya. Nanti saya akan dipantau orang. Kalau saya bangun sendiri, saya tidak mampu. Benar. Jadi cara yang bisa saya lakukan adalah 2024 saya nyalek. Kemudian saya punya sesuatu, saya ajak pengusaha Pak Muhammad Sarifuddin, terus kami dirikan lembaga pendidikan. Selesai masalah. Nah kan begitu pola dari kita. Iya. Artinya ya memang kita tidak bisa ketinggalan seperti itu. Itulah Pak Sapnial, memang permasalahan pelik ya. Terjebak kita di sini, artinya sayang ulama-ulama kita, tokoh-tokoh kita ini sering kami bahas dengan Pak Sarifuddin, artinya ada yang memang dia tokoh masyarakat, pakai serban, pakai apa, bawa proposal, Pak. Iya. Nah, itu yang fenomena yang kita lihat pada masa sekarang ini. Ya, terjebak dengan hal seperti itu. Dituntut ini, dituntut itu, seperti itu. Lagi Pak Andika, mereka menjadi sebuah kebanggaan apabila mereka ada komunikasi dengan orang politik itu. Ya. Nah, artinya kalau sudah terjadi komunikasi, mereka saja yang dapat. Makanya ya, betul. Tinggalkan seperti. Tapi Pak, ada yang lebih parah lagi, yang memang menjadikan lembaga itu sendiri sebagai pijakan. Ya. Artinya saya mengelola sebuah lembaga, saya sudah populer, maka saya jadikan itu untuk kendaraan saya untuk meraup. Jadi berputar-putar di sini. Ya kembali kepada kesadaran kita yang memang kita mengingat. Ya, seberusaha mungkin lah Pak. Lanjut mungkin. Lanjut gitu Pak. Oke, terima kasih kepada tanggapan Pak Nikas. Selanjutnya, bagaimana dengan tanggapan Pak Khairuddin? Pak Nikas, silakan dijelaskan. Itulah Pak, saya katakan tadi, bahwasanya dengan adanya pendidikan modern itu tidak menjadi bukan berarti tidak ada tantangan. Artinya tergerus dengan tergerus nilai, pergeseran nilai. Jadi saya ada sebuah data Pak, bahwasanya ini terkait dengan lembaga pesantren ya. Ada 3 fase. Yang pertama fase tahun 80-90. Orang memasukkan anak ke pesantren itu karena ingin ceramah. Itu dulu nilai jualnya. Jadi sempat ada ikonnya Kiai Haji Zainuddin MZ. Nah seperti itu. Masukkan anak pesantren agar bisa ceramah. Kemudian tahun 90, sekitar tahun 98 sampai 2000 sekian, 2006, 2000 sampai 2008-an lah. Itu pesantren dilihat dari penguatan bahasa. Karena jor-joran pada masa itu orang kuliah ke Timur Tengah. Nah ini pasarnya. Dan sekarang ini pada tahun 2009 sampai 2022 ini pasar pesantren adalah tahfizul Quran. Nah apapun cerita, apapun proposal apapun, brosur apapun kita bawa ke daerah-daerah, orang akan tanya, bukan kitab kuning, ada program tahfiz. Nah kenapa itu? Karena memang pemerintah mendukung itu. Beasiswa perkuliahan ya disediakan kepada orang hafal Al-Quran. Bahkan orang masuk polisi, tentara, ada sertifikat hafal Al-Quran.
masuk terus, bukan sertifikat bisa baca doa, bisa kitab kuning dan lain sebagainya. Jadi keadaanlah yang memaksa. Nah, permasalahan yang Bapak sampaikan tadi itu sudah terjadi, Pak. Memang betul. Artinya ketika memang pesantren modern itu selalu, memang pesantren modern itu selalu ini dia karena beriringan dengan zaman, Pak. Ada hal yang baru diikutin, ada hal baru diikutin. Ya, viral bahkan sekarang ini pun pesantren-pesantren salafiyah sudah mulai ngikut ke arah situ, sudah mulai ada podcast, sudah mulai ada YouTube. Padahal dulu masa-masa 2008 ke bawah sangat tabu sekali kalau kita mempromosikan pesantren dengan menyampaikan keunggulan-keunggulannya. Terkesan nanti di situ ada ujub ya. Tapi sekarang coba kita lihat keadaan memaksa kita. Keadaan maksa kita. Bahkan berani menawarkan 1 tahun bisa baca kitab kuning. Apakah itu menjadi sebuah jaminan? Kan tidak juga. Nah, kembali kepada itu, Pak. Memang itu yang terjadi dalam arti kata banyak pesantren modern yang memang tergerus nilai ke khazanah Islamnya. Khazanah Islamnya, maka seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya ada nanti muncul-muncul yang memang terkadang berseberangan pikiran dengan gurunya sendiri dan lain sebagainya. Jadi menurut saya, Pak, itu permasalahan yang memang sedang dikaji solusinya, karena pada hakikatnya berbicara tentang modern akan maju terus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan bagaimana kita mempertahankan khazanah, terutama kita yang ada di Provinsi Aceh dengan kedayahannya. Maka dari itu, saya mengambil sebuah untuk lebih apalagi Pak Khairuddin, karena saya juga praktisi di bidang ini. Waduh, mana saya geser yang berkaitan dengan ini. Bahwasanya ini sudah dihimbau oleh Majelis Akreditasi Daya. Bisa lihat Pak Khairuddin kan? Himbauan ini berlaku untuk seluruh tipologi dayah di Aceh. Berarti ada beberapa tipe. Bahkan diperkuat lagi dengan regulasi Majelis Akreditasi Dayah Mada yang berperan penuh pada standarisasi tipe dayah di wilayah Aceh. Namun tetap saja sebagian pesantren menonjolkan program lain dengan alasan persaingan global, yang terkadang sejumlah program yang disajikan sama sekali tidak bersentuhan dengan nilai kepesantrenan dan nuansa khas dayah Aceh yang dikenal di masa lampau. Ironinya, pengajaran dan pengajian kitab Turos di sejumlah dayah modern tidak dijadikan indikator utama atau meniadakan sama sekali. Artinya secara langsung tidak menghidupkan ciri khas kedayahan. Inilah permasalahannya Pak Khairuddin. Itu tugas Majelis Akreditasi Dayah. Nanti kalau kita sempat apa namanya? Ya, kalau kita ada peran kita di situ ya bisa kita sampaikan. Cuman itulah mereka saja kewalahan. Nah, sampai di Aceh, di Sumatera aja nggak ada cabang gontor. Di Aceh ada. Nah, seperti itu. Di Sumatera nggak ada. Sumatera Utara maksudnya. Baik, lanjut Pak Riki. Udah jam. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih penjelasan dari Pak Andika. Berikutnya Pak Yazid, gimana Pak? Pak Sarifudin. Pak Sarifudin kali ya? Pak Sarifudin atau Pak Sarifudin, pertanyaan sangat menarik ini. Nampaknya setelah ini ngopi kita diskusikan. Bolehkah dilakukan perpaduan? Boleh, tapi hanya orang-orang tertentu yang mampu melakukan itu. Artinya begini, ada tiga tipologi Bapak Ibu. Yang pertama tipologi salafiyah, di mana pengajian kitab Turos ada di situ, mulai dari kajian fikih sampai kepada kitab yang tertinggi. Nah, itu di tanah Jawa juga banyak. Di dalamnya tidak ada pendidikan formal. Nah, ini salah satu tipe salafiyah namanya. Kemudian ada namanya terpadu atau modern. Memadukan, diambil yang penting-penting dari salafiyah, dicomot yang penting-penting di modern, kemudian disatukan. Nah, yang terakhir adalah yang namanya pesantren tahfiz. Dari ketiga tipologi ini sebenarnya bisa digabungkan tiga-tiganya. Ada tahfiz, ada pengajian kitab kuning, kemudian ada modernisasi. Nah, permasalahannya adalah di situ butuh yang namanya kemampuan SDM, orang-orang yang mampu, kemudian butuh namanya yang tentunya anggarannya tidak sedikit itu.
Artinya tahfiz itu mungkin Pak Saripudin sudah tahu bahwa beliau juga adalah seorang hafiz. Program Al-Quran ini saya kasih contoh. Program Al-Quran itu bertentangan dengan program bahasa. Penguatan bahasa di pesantren modern itu ba'da subuh. Nah, murojaah hafalan Al-Quran itu juga ba'da subuh. Nah, kapan kita memainkan Jawa Leo beradu? Nah, artinya ya memang betul-betul bisa dilakukan perpaduan dan memang itu menjadi solusi, tapi dituntut lagi kemampuan. Dan jarang sekali dan akan nanti berefek kepada yang namanya hubungan sosial ya, di mana guru di salah satu pesantren terdapat guru-guru yang berlatar belakang pendidikan pesantren yang berbeda menetap di satu tempat, itu sangat sulit untuk menciptakan perdamaian karena semua punya kemampuan dan mazhabnya sendiri. Tapi tidak ada yang tidak mungkin, kembali kepada kesiapan. Jadi menurut saya insya Allah Pak Saripudin ini akan kita tonjolkan ke depan, maju kitab kuningnya, maju tahfiznya, hebat bahasanya, moderat orangnya. Kemana kita cari? Seperti itu. Baik, silakan Pak Diki. Oke, terima kasih kepada Pak Andika. Apakah ada yang belum terjawab dari bapak-bapak semuanya? Pak Yazid gimana Pak tadi Pak? Sudah terjawab? Pak Yazid belum. Belum. Ya, silakan Pak. Pak Yazid. Terkait dengan minat wali santri dari Ustadz Yazid, memang seperti yang saya sampaikan tadi, pasar masyarakat sekarang adalah tahfizul Quran. Nah, kalau kita beranjak daripada fenomena yang ada, bahwasanya pesantren salafiyah yang memang dengan penguatan keagamaannya dan lain sebagainya memang lebih fokus seperti yang saya sampaikan tadi, tafaqquhu fiddin, harus menguasai literatur keislaman dan lain sebagainya. Dibandingkan dengan pesantren modern banyak yang memang melalaikan. Itu tadi statementnya. Nah, permasalahannya adalah yang terjadi di salafiyah tidak melakukan pembaharuan sesuai dengan perkembangan zaman. Contoh dasarnya, pengkajian kitab kuning ataupun teori-teori ilmu fikih yang diterapkan di salafiyah itu sebenarnya harus dipromosikan melalui media sosial. Karena sekarang orang lebih suka melihat handphone daripada melihat fenomena yang ada apalagi di lingkungan pesantren ya. Nah, permasalahan yang sering terjadi adalah pesantren modern yang memang lebih diunggulkan di sini. Nah, Ustadz Yazid aja sudah punya podcast. Nah, kenapa bisa kena? Seharusnya di podcast itulah kita mengaji kitab kuning. Nah, artinya ya memang kita tidak bisa menentang zaman itu. Namun yang bisa kita lakukan adalah kerjasama, di mana pesantren salafiyah dengan literatur pembelajarannya harus tetap dipertahankan dan itu dan harus dipromosikan kepada masyarakat. Nah, seperti itu karena masyarakat sekarang ini hampir semua memiliki yang namanya media sosial. Lebih suka anaknya dilihatnya tampil dan lain sebagainya. Dan ini juga harus kita adakan di pesantren salafiyah. Kalau kita biarkan terus, maka reduplah nilai-nilai khazanah kepesantrenan kita. Ya, oleh karena ini menurut saya sih kembali kepada masyarakat itu sendiri. Bagaimana kita menanggapinya, kita kembalikan kepada masyarakat termasuk kepercayaannya. Artinya keyakinan dan kepercayaan untuk masukkan anak dalam memilih pondok pesantren itu sangat dibutuhkan. Dan kalau ada wali santri yang mengatakan seperti itu tuh harus kita hargai dan harus kita arahkan ke pondok pesantren yang seharusnya agar tidak kecewa tentunya wali santri tersebut. Kesimpulannya ya sama-sama kita ikuti perkembangan zaman, apapun konteksnya ya betul-betul kita ikuti, minimal kita buat postingan dan lain sebagainya. Menurut saya seperti itu, Pak Diki. Ini udah sampai jam berapa kita? Sampai jam 9.30 Pak. 9.30. Oh, ini masih jam 9. Ya, ini masih jam 9. Jadi untuk berikutnya coba kita absensi dulu. Ya Pak ya, absensi dulu. Bapak Andika hadir ya.
Hadir, Bapak Ali Pak. Akbar. Pak Khairuddin, Hadir. Ibu Vina, Hadir Pak, hadir. saya sendiri hadir, Diki Arwinsyah, kemudian Ibu Tansya, Hadir. Bapak M. Yazid, Hadir, Pak. Bapak Azwar Nur, Hadir. Bapak Muhammad Sarifuddin, Hadir. Kawas Kema. Bapak Taufik Nasution, Hadir, hadir. Ibu Arinibi, Hadir. Bapak Burhanuddin Kaloko, Hadir, hadir. satu Tes, lagi tes, Bapak Bapak Syafnial. Hadir. Hadir. Oke Pak, jadi untuk Bapak dosen Bapak Bisa Usiono dikin, dan Usma. Bu Salminawati, bahwasannya pertemuan kita hari ini itu lengkap dengan jumlah mahasiswa 13 mahasiswa. Apakah ada yang mau ditanggapi Pak Usiono dari agenda perkuliahan kita hari ini? Kepada Bapak dipersilahkan. Bagaimana Pak Ya, Dr. halo. Usiono? Ya, Halo Bapak. sudah. Ya, Pak, terima. Bisa ya? Bagaimana, Pak? Bisa dilihat ya? Bisa Pak. Bisa didengar suaranya? Bisa Pak. Gambar nggak ada, Pak. Suaranya bisa Oke, Pak, gambar coba. tidak ada. Gambarnya belum nampak juga ya. Bentar. Oke, bisa? Bisa, Pak. Oke, baik. Bisa. Terima kasih. Ini kalau untuk makalah pertama saya kira lumayan bagus nih Pak Diki ya. Oh, baik. Semuanya nanti kita harapkan semua mungkin penting ya untuk ini. Memang kita ini tidak berurut apa namanya makalahnya, tetapi saya kira penting buat kita. Yang dikemukakan oleh Pak Andika tadi ini sebenarnya bisa kita pecah jadi 3 sampai 5 artikel itu. Ya. Bisa dipecah jadi 5 sampai 5 artikel itu. Paling tidak 3 ya. Satu di antaranya mungkin nanti kalau kita bisa diskusi sambil berjalan waktu ini ya. Ini untuk isu isu pesantren model tahfiz yang sekarang sedang booming ini ya, itu menarik menurut saya untuk di satu sesi tersendiri gitu ya. Paling tidak itu menjadi bagian hasil dari yang kita lahirkan dari diskusi ini ya. Karena sekarang ternyata atau faktanya di lapangan itu yang muncul atau yang laris atau yang laku di pasaran ya memang model tahfiz gitu ya. Sementara mungkin ini suaranya terdengar nggak ya Pak Diki? Dengar. Oke. Jadi itu problem yang kita hadapi, model-model salafi dan beberapa yang kita sebut pesantren modern sekarang ini sebagian masih juga sebenarnya namanya sudah pesantren modern, tapi mungkin ciri khas pesantren modern itu sendiri mungkin tidak muncul di dalamnya. Tetapi tadi kalau kita simak dari presentasi yang sudah dikemukakan, ya ini perlu kita definisikan lebih detail. Mungkin kita antarkan apa yang dimaksud dengan pesantren modern. Ya, pesantren modern, kemudian juga ada yang kita lihat juga ya antara pesantren dan modernitas gitu ya. Nah, itu penting untuk mendudukkan apa yang kita maksudkan dengan pesantren modern itu. Nah, lalu kalau kita pilih nanti dengan pesantren dengan model yang lain atau model salafi atau model dengan istilah yang lama itu tradisional dan segala macamnya itu ya ini kan sebutan-sebutan yang mungkin digunakan orang untuk menjadi salah satu isu ya. Nah itu
kita antarkan. Lalu yang mau kita harapkan di diskusi kita ini, apa untungnya atau apa manfaatnya kita mendeklar tentang model pesantren modern ini? Ya, paling tidak harusnya bisa menjadi salah satu tawaran yang bagus ya, yang bisa dijadikan tonggak atau tolak ukur bagi pengelola pesantren. Nah, harapannya seperti itu. Nah, filosofinya apa? Kan gitu tadi kan. Nah, kita kan melihat dari perspektif filsafatnya ini, kalau dibuat pesantren model lama, apa rupanya ruginya? Kan gitu kan. Nah, tapi juga kalau dibuat dengan pola modern ini, apa juga untungnya gitu kan. Nah, ini penting untuk dipertegas dari pernyataan kita sebagai penyaji, kemudian bagaimana dukungan para tokoh-tokoh lain atau literatur-literatur lain untuk memastikan bahwa yang kita kemukakan itu muncul gitu ya, memang terdukung begitu ya. Jadi yang kita harapkan tentu yang sudah dikemukakan tadi itu harus sejalan dengan tulisan, begitu maksudnya ya. Memang kalau boleh ini nanti yang akan datang tulisan artikelnya itu 2 hari lah biar bisa dibaca, bisa kita komen lebih awal, kemudian nanti kawan-kawan juga kita nggak usah segan untuk mendapatkan komen dari berbagai pihak itu, karena tujuan kita adalah membantu tulisan kita itu nanti lebih bagus supaya kita bisa langsung submit gitu ya. Jadi ini Pak Andika, nanti kami akan kasih komen tertulisnya gitu ya. Di samping kawan-kawan yang lain mungkin ada literatur yang bisa mendukung untuk itu, boleh dikirim ke Pak Andika atau ke grup lah ya, biar bisa dibaca oleh teman-teman yang lain supaya bisa selesai perbaikan untuk artikelnya ini selesai di minggu ini dan dicari kemarin jurnal mana yang mau dituju Pak Andika? Pak Andika bisa didengar? Jurnal yang berhubungan dengan makalah ini. Iya, yang ke jurnal mana Bapak mau tuju? Alternatif satunya. Alternatif ke UIN Araniri. Halo? Nah, ke jurnal mana Bapak mau tuju? Kalau kita mau submitkan ini artikel ini nanti ke jurnal mana? Itulah kemarin diskusi dengan Pak Kosma ke mana kemarin Ustaz? Pak Adiki. Belum kita bahas Pak. Kemarin baru kita bahas bisa kita naikkan nggak ke jurnal punya UIN, saya sampaikan kan Pak Kosma. Di ini aja Pak, di searching di internet ya kan, di jurnal umpamanya Sinta berapa mau kita hadapkan kemarin, kita berharap Sinta 2 berapa Pak? Sinta 2. Sinta 2 ya kan. Nah, ini kalau dari diskusi kita ini sebenarnya tulisan Bapak ini udah bisa dipecah jadi 3 sampai 5 artikel yang bagus-bagus ini ya. Satu isu tadi menurut saya yang belum banyak ditulis orang tentang pesantren tahfiz ya kan. Nah, itu juga bagus gitu ya. Nah, ya nanti kita lihat ini bisa buat kita juga semua, karena ini bagian yang yang kita anggap novelty-nya baru gitu ya. Jadi pesantren modern yang sekarang ini nuansanya apa umpamanya tahfiz umpamanya gitu ya. Itu satu hal yang mungkin bisa dilihat dari mana ciri-cirinya. Jadi yang perlu ditunjukkan tadi adalah di kriteria pesantren modern itu Pak. Di tulisan ini harus muncul pesantren modern itu apa ciri khasnya atau syarat-syaratnya lah kira kita sebut gitu, atau standar yang mau digunakan itu versi siapa, umpamanya kalau versi Kemen atau versi apa gitu ya. Nah, jadi itu bisa dijadikan satu tolak ukur gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian
dicarikanlah beberapa apa namanya dukungan. Tadi kalau Nurholis Majid menyebut ya kan, selain Nurholis Majid kan apa Syafi'i. namanya cendekiawan ya, Prof. Syafi'i Ma'arif gitu ya. Atau mungkin isu yang lain, coba Bapak lihat sekarang ini, Muhammadiyah itu sebenarnya nuansanya membuat pesantren juga atau enggak? Ada. Ada ya, satu Tapi dua, tidak banyak kan? lebih banyak sekolah dan sarana ibadah. Iya, stressingnya kelihatannya bukan pesantren kan gitu ya. Iya, Meskipun ada juga gitu. Tapi Muhammadiyah biasanya pesantrennya apa tuh? Pesantren putri ya, model yang Padang gitu ya. Gitu. Seperti itu kan. Darul Maryam. Seperti model-model begitu. Jadi bisa juga nanti dipilah-pilah seperti itu menjadi bagian yang ya menarik ya. Ini dibuat. Menurut saya ada apa namanya? Ide utamanya sudah dapat, tinggal kita memfokuskan. Harus dicari dulu buat teman-teman yang presentasinya tidak hari ini, dicari juga alternatif jurnal yang sudah mau dituju. Jadi sudah tahu maunya jurnal itu apa, lalu kita ikuti polanya supaya jangan kerja dua kali. Karena saya tahulah ini masing-masing punya kesibukan, tapi kita kan menyesuaikan ini ya kan, sambil apa namanya, sambil kita bisa berdiskusi apa yang bisa saling membantu yang meringankan buat kita semuanya, ya kita usahakan supaya bisa apa namanya tercapai sebelum apa namanya waktunya. Jadi ini jangan ditunggu nanti berlama-lama, jadi diperbaiki terus seperti ini standarnya, ini jurnal yang mau dituju ini gitu. Kami juga bisa lihat, oh ini tulisannya dikirim kemari, kita saling apa namanya saling kirim supaya bisa nanti bisa saling bisa memenuhi ya, berkontribusi gitu ya, supaya bisa lebih awal terbit. Jadi kalau boleh nanti di pihak yang lain, teman-teman yang lain, jangan di jurnal yang sama, itu penting. Ya, tidak di jurnal yang sama, tapi di jurnal yang berbeda. Harus di jurnal yang berbeda. Jadi Pak Andika nanti umpamanya di jurnalnya umpamanya pendidikan Islam, umpamanya Aren Niri punya, umpamanya bisa jadi nanti Pak Diki di jurnal pendidikan dan isu-isu masa kini, umpamanya gitu kan, di jurnal Win Salatiga umpamanya ya kan, dan segala macamnya. Jadi kita berharap itu tidak ada satu jurnal dari 13 orang ya 13 jurnal yang berbeda gitu. Itu kalau bisa dicermati supaya bisa masing-masing membuat statement, saya mau masukkan ke jurnal ini gitu ya. Oke. Saya kira bagi saya yang paling utama adalah dari presentasinya memadai, tetapi untuk fokus lebih baik juga tentu di apa ya, di artikelnya ya, model dan polanya supaya disesuaikan dengan jurnal, dan kita berharap sambil 1, 2, 3 hari ini bisa terus saling berkomunikasi di grup biar supaya teman-teman yang lain juga sambil untuk saling belajar kita ini supaya bisa masuk ke Sinta berapa yang memungkinkan untuk apa namanya kita coba ya gitu ya. Ada pertanyaan lain kira-kira Bu? Gimana Pak Diki soal Sinta Pak, soal saya mau bertanya Pak. Jadi kan setiap artikel kita tadi itu ataupun makalah kita jadikan jurnal, lalu kita submit itu boleh ke perguruan tinggi mana saja Pak? Iya, betul. Jadi Pak, ke jurnal. Tidak harus ke Sinta 2 Pak ya? Ya kemarin kita sepakati Sinta berapa minimal? 2. Sinta 2 Pak. Sinta 2? Iya. Oh ya, baguslah kalau dapat Sinta 2, enggak. Ya sekurang-kurangnya Sinta 3 lah. Sinta 3 sekurang-kurangnya ya. Nanti megap pula di sini. Tapi ada kalau gini, kalau tulisannya bagus dan cocok dengan skop mereka, itu biasanya mereka juga tertarik gitu ya, nggak masalah ya. Minimal Sinta 3 lah, Sinta 3. Kita nggak usah muluk-muluk, tapi yang penting masuk gitu kan. Sinta 3 nanti begitu Bapak tamat dia jadi Sinta 2 gitu kan. Ya kan?
Nah, jadi kan 2 tahun lagi tamat, dari 2 tahun lagi itu Amin. Semua mereka udah tamat wisuda, insya Allah. Amin. Amin. akreditasi, mereka udah akreditasi, nanti jadi Sinta 2. Jadi kalau jangan Sinta 4 gitu, biar supaya dapat Sinta 2 gitu. Jadi dia begitu tamat, mungkin Bapak mau gunakan, atau mungkin digunakan sekarang pun tidak masalah gitu ya. Cocok ya? Cocok, Pak. Dari topik ini, Bapak Ibu masih ada yang mau ditanyakan atau mungkin masih ada yang mau didiskusikan? Sudah. Halo Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada, ini rekamannya nanti dikirim dan kita minta ini nanti akan kita share juga Bapak Ibu ke YouTube diskusi kita ini. Jadi nanti sudah bisa dipahami bersama bahwa setiap presentasi kita itu kita rekam dan kita share untuk bisa mungkin kita ulangi lagi, kemudian bisa juga dicermati oleh pihak lain sehingga kita bisa juga melanjutkan diskusi itu di luar dengan panjang lewat chat komentar gitu ya. Nanti saya akan upayakan ini nanti kita masukkan ke channel saya aja, karena kemarin saya tanya ke prodi Pedi belum ada, nggak apa-apa. Ini kita masukkan nanti ke channel saya dan biar bisa diskusi-diskusi ini supaya lebih berkualitas gitu ya. Tapi hari ini saya merasa udah senang lah untuk bagian awal persiapan Pak Andika sudah lebih baik. Tinggal sebenarnya yang kita harapkan dari teman-teman itu ada ada sanggahan, mungkin ada gagasan yang berbeda gitu ya dari apa yang masing-masing dilihat gitu ya. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan diskusi kita ini bisa membantu memberikan pencerahan sekaligus bisa melahirkan ya karya tulis ilmiah yang bisa dibaca oleh teman-teman lainnya, dan ide-ide gagasan yang kita tulis itu kita berharap bisa lebih diperbaharui gitu ya, diperbaharui. Jadi kalau meskipun kita melihatnya dari tulisan-tulisan orang-orang lain gitu ya, tapi begitu di tangan Bapak Ibu, karena Bapak Ibu adalah orang yang dipersiapkan untuk melahirkan ide-ide baru ya, karena kita S3 ini kan melahirkan ide-ide baru ini kan. Jadi ide-ide barunya ini akan bisa membantu pula bagi mereka yang menginginkan atau membutuhkan diskusi-diskusi tentang pendidikan Islam, terutama dilihat dari perspektif filsafat pendidikan Islam. Bagaimana pendidikan Islam ke depan itu bisa diperbaiki ya, bisa dilahirkan sesuatu yang baru. Jangan seperti yang kita lihat sekarang ini kan berkecenderungan stagnan gitu ya. Meskipun mungkin tadi udah ada contoh lain, tanpa kita sadari ada model pesantren tahfiz yang sesungguhnya itu juga sebenarnya kalau diangkat menjadi isu yang yang menarik ya. Tidak seperti selama ini orang membicarakan pesantren dengan pandangan yang sedikit lebih melihat seolah-olah sebelah mata gitu ya. Tapi kita kan harus menonjolkan sisi-sisi yang berbeda dari model pesantren ini supaya kenapa dikelola seperti itu, kemudian untuk apa ya kan, dengan pertanyaan-pertanyaan filosofinya itu harus muncul sebenarnya gitu ya. Jadi di jurnal itu menjadi jawaban atas kenyamanan masyarakat melihat bahwa pesantren ini dianggap sebagai salah satu bagian yang cuma memperbaiki anak-anaknya yang kemudian agak bandal mungkin masukkan pesantren harapannya supaya bisa lebih baik gitu kan. Coba bayangkan itu juga kalau diteliti. Betul enggak orang yang memasukkan pesantren itu 80 atau 60% karena anaknya ingin lebih baik. Itu niat lebih baik itu artinya apa? Apakah orang tuanya
tidak mampu mendidik anaknya, atau memang dia menginginkan sesuatu yang berbeda. Kan ini penting untuk dilihat dari sisi filosofi pendidikan Islamnya gitu ya. Di sisi yang lain juga saya kira pesantren harus berbenah diri tadi, yang artinya ya janganlah cuma mengharapkan bangunan yang indah atau yang bagus, tapi pembinaan kurikulumnya, ya kan, pengembangan model belajarnya, gitu kan. Saya lihat ada satu pesantren mahal, gitu ya kan, katanya sudah pakai paperless saja, gitu, nggak pakai kertas buku lagi. Begitu ditanya, rupanya materi-materi belajarnya dimasukkan ke iPad, nah gitu ya. Saya tanya, iPad-nya kontak nggak dengan dunia luar? Maksudnya kontak internet nggak iPad-nya? Atau bagaimana kalau kontak dengan dunia luar, bagaimana mereka memblokir situs-situs yang mungkin tidak ada kaitannya dengan hubungan peningkatan belajarnya, gitu kan? Itu kan yang ditakuti oleh pesantren yang model tradisional. Kalau anak-anak ini nanti tahu kali dunia luar yang kadang-kadang bisa mengganggu proses belajarnya, gitu kan. Tapi fakta yang lain juga kita melihat penting anak-anak kita ini mendapatkan informasi yang cukup dunia luar, sehingga persaingan ke depan orang-orang pesantren ini juga yang sudah kuat keimanan dan akidah akhlaknya, ya kan, dia bisa bersaing. Ini bahasa akidah akhlak kuat, tapi begitu persaingan teknologinya dia nggak jalan dengan tamatan SMK. Tentu terpaksa juga secara fakta kita harus mengakui perubahan-perubahan ini. Nah, meramu ini tokoh-tokoh yang seperti ini, kita berharap lahirlah dari kelas kita ini, ya kan. Semakin banyak nanti yang bisa kita tulis, maka gagasan itu menjadi gagasan yang lebih orisinal. Meskipun kita Bapak Ibu, sekali lagi kemarin saya katakan, kita mulai dari ATM, ya kan, kita amati tulisan-tulisan itu, kemudian kita tiru, ya kan. Tiru itu maksudnya ya dimodifikasi lah ya. Kemudian yang ketiga itu dimodifikasi. Jadi ATM, ya kan, amati, tiru, dan modifikasi, sehingga yang diharapkan dari situ lahirnya gagasan baru, begitu ya. Saya kira itu Bapak Ibu. Terima kasih, hari ini kita tepat 9.32 ya. Mudah-mudahan bisa membantu kepada kita semuanya. Jangan lupa nanti dikirim rekodnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Diki, ditutup. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Usiono yang telah memberikan saran untuk kebaikan dari makalah hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Andika yang sangat luar biasa memaparkan dari makalah pertama. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya, memberikan saran dan kritikan demi kesempurnaan dari makalah Bapak Andika. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, maka pertemuan kita hari ini kita padai sampai hari ini saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus lah sama Pak Diki, udah lewat. Oh iya. Pak Andika. Pak Andika. Selanjutnya siapa tampil? Selanjutnya dulu biar tahu, biar siap-siap darahnya terus. Oke, untuk berikutnya yang bisa siap-siap itu adalah siapa ya? Bu Arinibi Maruhawa. Ya Bu, untuk berikutnya itu implementasi metode tajribi, burhani,
Bayani dan Irfani dalam studi filsafat pendidikan Islam. Itu pemakalah Bapak Ali Akbar. Parah. Bali Akbar. Bapak Ali Akbar. Siap Dokter. Jadi diingatkan kembali kepada Bapak Ali Akbar itu 2 hari sebelum maju presentasi itu wajib mengirimkan makalahnya itu ke dosen bersangkutan ataupun langsung ke grup filsafat saja. Oke Bapak Ali Akbar. Dan untuk semuanya harap diingat 2 hari sebelum maju makalah wajib mengirimkan softnya ke grup FPI kita. Oke Bapak Ibu ya. Insya Allah. Oke, izin ya, saya keluar ya. Ini karena ada kelas lain ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yuk kita ambil foto dulu. Ambil foto Bu Sekretaris. Iya. Nanti siang lagi. Bisa nggak nanti siang digeser aja Pak Diki? Gimana Pak? Malam. Nanti siang jam berapa tuh, Pak Andika? Cocok gini fotonya. Cocok fotonya gini. Mana? Boleh. Pak Saripudin belum masuk. Mana Pak Saripudin ini? Yang motoin siapa? Hilang dia. Tadi ucapkannya salam itu. Ini Pak. Yang moto siapa? Pak Dika. Pak Burhan di mana? Mana orangnya? Keluarlah dulu. Di mana? Siapa yang motoin? Siapa yang motoin? 1, 2, 3. Jangan sampai 3, 4 lah. Jadi jadi intinya berarti makalah untuk itu sesuai dengan jurnal yang dituju ya. Keluarlah dulu Bu Pina biar difoto sama Pak Andika. Nanti jurnal. Pak, enak kali rokok Bang Saripudin tuh, Pak. Wah, apa kita pikirkan itu? Andika. Jangan hari siswa itu nggak boleh merokok loh. Apa? Soalnya belum sarapan nih. Ini masih merekam ya? Oh iya ya, lupa saya. Saya hapus terus.